Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja, perkenalkan nama Tri Santoso, Guru Mapel Akidah Akhlak di MI Hidayatul Muqtadin Weding, Demak, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambi, Bukit Tinggi, tahun 2025, NIM 211251-134. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa hari ini anak-anak. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, seperti biasa kita dahului dulu dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini berangkat semua apa ada yang nggak berangkat ya? Saya absen dulu ya. Absen dulu. Ahmad Raiza Islami, Alvin Zidna Fakih, Kecil. Arina Putri Cahyani. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, kita supaya lebih bersemangat lagi, mari kita tumbuhkan jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak berdiri dulu. Nanti di hitungan 1 dimulai ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, Aku akan dukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu
mampu mengidentifikasi sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri, tidak mudah putus asa, dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak. Pernahkah anak-anak dalam hidup ini pernah mengalami satu kegagalan atau kondisi merasa lemah, putus asa, dan membutuhkan satu pertolongan? Pernah enggak? Oh ya, coba Mas Raihan. Apa Mas Raihan? Saat saya bermain di sungai, tiba-tiba saya terseret arus. Oh, Mas Raihan pas bermain di sungai, ya sementara Saya tidak bisa berenang. Oh, Mas Raihan tidak bisa berenang, bermain di sungai terus hanyut. Oke. Ada pengalaman yang lain? Ya. Saat mengikuti perlombaan, saya ingat mendapatkan kejuaraan. Ternyata saya gagal. Sejak saat itu saya merasa lemah dan menurunkan semangat. Oh, pernah mengikuti lomba, berharap bisa juara, ternyata Allah menghendaki yang lain. Ada yang lain lagi? Karena Pak, Ya, apa? saat itu saya jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh, Oh. sehingga harus dirawat di rumah sakit. Oh, terus? Dan alhamdulillah setelah mendapat perawatan di rumah sakit bisa sembuh. Oh, pernah sakit, ya, kemudian nggak sembuh-sembuh dan dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah setelah dirawat sembuh. Nah, berarti pengalaman-pengalaman tadi menggambarkan bahwa kita kapan saja bisa diuji oleh Allah dengan bentuk kegagalan, kesusahan, ya, lemah, nggak berdaya, dan butuh satu pertolongan. Nah, di saat seperti itu kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sumber kekuatan. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita selanjutnya. Nanti akan Pak Guru putarkan sebuah video pendek tentang peristiwa bencana alam, bencana banjir. Nanti coba anak-anak berikan komentarnya, ya, atau memberikan tanggapan dari video yang Pak Guru putarkan. Oke, saya putarkan videonya sebentar. Video Adit, ya, Adit itu dia kena musibah banjir. Perhatikan videonya, dicermati, kemudian nanti anak-anak coba memberikan komentarnya. Beberapa hari yang lalu, rumah tinggal Adit diterjang banjir bandang. Bersyukur seluruh keluarganya selamat. Namun seluruh harta bendanya rusak dan hanyut. Ia hanya menyisakan pakaian dan kacamata yang dikenakannya. Peristiwa itu membuat Adit merasa rendah diri. Sejak itu, Adit selalu murung. Saat di sekolah, Adit lebih memilih menyendiri. Di saat teman-temannya bermain di halaman sekolah, Adit hanya duduk sendiri. Yuda adalah ketua kelas 5. Ia dan teman-temannya turut merasakan kesedihan yang dialami Adit. Lalu mereka mengumpulkan uang untuk memberi seragam, sepatu, dan peralatan sekolah. Kemudian barang-barang itu diberikan kepada Adit. Saat menerimanya, Adit merasa terharu. Ia merasakan bahwa teman-temannya sangat peduli kepadanya. Kini Adit tidak rendah diri lagi. Semangat belajarnya tumbuh kembali. Adit kembali ceria. Ia bermain dengan gembira. Baik, itu tadi sepenggal atau cerita pendek tentang musibah banjir yang dialami oleh Adit. Sekarang coba anak-anak setelah menyaksikan video tadi bisa memberikan tanggapan. Ya, silakan Mas Alvin, bagaimana? Allah dengan kekuatannya bisa mendatangkan banjir kapan saja dan di mana saja. Baik, yang lain.
Ya, Mas Latif, silakan. Allah dengan sifat al-qayyumnya bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terkena musibah dan Berarti Allah bisa dengan sifat al-qayyumnya bisa menumbuhkan, membantu mereka yang kena musibah. Dalam hal ini adalah musibah banjir. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Tanggapan dari dua teman kita itu sudah betul, ya. Jadi dari peristiwa banjir yang dialami oleh Adit merasa sedih, ya, musibah sedih. Tapi musibah yang dialami Adit itu sudah menjadi takdir, ya. Allah menakdirkan kedatangnya musibah, bencana dengan kekuatan Allah. Tetapi di sisi lain Allah juga memberikan jalan keluarnya, ya, dengan cara apa? Tadi teman-temannya membantu meringankan beban yang dialami oleh Adit, ya. Jadi seperti itu. Jadi video tadi itu berkaitan anak-anak dengan apa yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Anak-anak, tahukah apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa anak-anak nama-nama Allah yang baik itu? 99. Betul sekali. Jadi dasar daripada Allah memiliki sifat atau nama-nama yang baik tadi adalah Quran surat Toha ayat 8. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yo, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya lah nama-nama yang baik atau terbaik. Nah, salah satu yang kita pelajari hari ini adalah sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Jadi Allah itu Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Kekuatan Allah tidak ada batasnya, anak-anak. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai kekuatannya. Berbeda dengan kekuatan makhluk, terbatas, sedangkan Allah tidak ada batasnya. Al-Qawi juga bisa berarti pemilik kekuatan atau sumber kekuatan. Contoh, ketika kita sakit, kita tentu berobat, ya, berobat dengan harapan nanti akan kembali pulih, kembali sehat. Pulihnya kita, kembalinya kita sehat itu karena sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Raihan bermain sepak bola. Bermain sepak bola butuh tenaga, bukan? Butuh, kita butuh berlari. Nah, berlarinya kita kan ada tenaga itu bersumber dari mana? Dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya buktinya apa, anak-anak, bahwa Allah bersifat Al-Qawi? Buktinya apa? Adanya alam semesta beserta isinya. Ya, adanya alam semesta beserta isinya. Adanya sistem tata surya, ada planet-planet, ya. Kemudian adanya pergantian siang dan malam, itu bukti Allah bersifat Al-Qawi. Allah bersifat Al-Qawi.
Sekarang cara meneladaninya bagaimana? Cara kita meneladani sifat al-qawiynya bagaimana? Harus kuat fisik. Ya, fisik kita harus kuat dan juga mental. Biar fisik kita kuat itu bagaimana? Anak-anak, ya dijaga pola makannya, dijaga waktu istirahatnya. Jangan digunakan terus berolahraga, bal-balan terus. Ya kesel. Nanti fisik kamu menurun. Harus dijaga kekuatan fisiknya, mental. Nah, ketika kita gagal tadi, gagal lomba, jangan putus asa, mentalnya tetap dijaga. Meneladani sifat al-qawi. Selanjutnya, hikmahnya. Setelah kita baca itu, hikmahnya apa, anak-anak? Hikmah mengenal Allah Asmaul Husna al-Qawi yang pertama yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatan. Kemudian memperkuat iman, anak-anak, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat fisik, namun juga kuat secara mental. Kemudian juga melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Ya, kita bisa membantu teman-teman kita, saudara kita yang lemah, yang terkena musibah misalnya. Baik, itu tentang al-qawi. Sekarang kita lanjutkan dengan al-qayyum. Allah Maha Mandiri. Jadi al-qayyum itu artinya apa, anak-anak? Allah Maha Mandiri atau yang yang Maha berdiri sendiri. Buktinya apa, anak-anak? Allah Maha Al-Qayyum, bersifat Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa minta bantuan siapapun. Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Berdiri sendiri, berbeda dengan makhluknya. Kita sakit, kita butuh orang lain. Kita mau belajar, kalian butuh pak guru. Berbeda dengan Allah Maha Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Al-Qayyum. Selanjutnya, buktinya apa? Allah bersifat Al-Qayyum, anak-anak. Ayo, apa nih buktinya? Ya, menciptakan yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa minta bantuan siapapun. Dalam melakukan sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, maka jadilah apa yang akan diinginkan terjadi, tinggal mengucapkan kun. Nah, itu ya bukti bahwa Allah bersifat Al-Qayyum. Cara meneladani sifat Al-Qayyum, caranya bagaimana, anak-anak? Caranya bagaimana? Sebentar. Apa caranya? Sebagai manusia kita harus ketika kita sedang dalam kesulitan tidak putus asa. Apapun yang sedang kita hadapi, ujian apapun, jangan putus asa. Nah, itu cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Hikmah, sekarang hikmahnya. Hikmah mengimani Al-Qayyum.
Yang pertama, mengetahui anak-anak, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa lagi? Menjadi seorang mukmin yang mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Apalagi? Membiasakan diri untuk memberi manfaat. Nah, itulah hikmah mengimani Al-Qayyum. Baik anak-anak, setelah ini nanti anak-anak akan berdiskusi, ya, akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ketika berdiskusi, kalian utarakan saja pendapat kalian terhadap tema yang kalian nanti dapatkan, ya. Ada nanti Pak Guru bagikan soal-soalnya atau problem yang akan kalian diskusikan. Oke, sekarang coba anak-anak ditata mejanya, ya. Diskusi mejanya kita buat 4 kelompok, ya, 4, 3 karena kita jumlah anaknya ada 15. Silakan anak-anak ditata mejanya. Ya, belakang juga ke belakang, ya, ke belakang, ya. Sini, ya, ini, ya. Jadi nanti anak-anak diskusikan, ya, didiskusikan, ya, dibahas bersama-sama. Jadi kalau tugas kelompok itu anak-anak jangan diam saja, ya, diskusi, baik diselesaikan secara bersama-sama. Oke, baik. Saya mulai dari belakang ini dulu. Oke, nanti dibahas, ya. Siapkan pulpennya, pensilnya. Nanti setelah anak-anak berdiskusi, nanti salah satu perwakilan untuk mempresentasikan, ya, hasil dari masing-masing diskusi kelompoknya. Silakan, saya coba mulai. Ditulis kelompoknya, ya, kelompok 1, ini kelompok berapa? 2, 3, dan kelompok 4. Nah, ya, silakan diskusikan. Iya, ya, iya, panjang boleh. Akan diskusikan. Yuk, diskusikan bersama temannya. Cuma segini, diskusikan bareng-bareng, bahas bareng-bareng. Diskusikan, ini yang aku menulis, ya, jangan tulis. Hasil diskusinya ditulis. Iya, iya, nama kelompok, iya, nama kelompoknya 1, nama kelompoknya aja 1 berarti. Nama kelompok 1, nama kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
panjang tidak apa-apa. Gimana? Sudah? Sudah selesai? Ya, oke. Kalau sudah selesai, silakan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, perwakilan saja masing-masing kelompok. Nanti dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Ya. Dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan kelompok 2 dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 setelah berdiskusi menyimpulkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar. Dari kelompok 2 setelah berdiskusi menyimpulkan bahwa menguatkan tawakal, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mandiri dan mengatur akan memberikan jalan keluar kepada kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi menunjukkan bahwa satu Allah memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak berkata segala sesuatu terjadi atas izinnya. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat segala sesuatu semua makhluk bergantung kepadanya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 setelah berdiskusi menyimpulkan bahwa satu, tidak ada yang mustahil bagi Allah Sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Pak Guru tegaskan bahwa Allah zat yang maha kuat. Allah adalah zat yang maha kuat sekaligus maha berdiri sendiri. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Caranya bagaimana? Caranya kita sebagai seorang muslim harus kuat iman, harus menjadi muslim yang tidak bergantung kepada orang lain, tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslim yang mandiri, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik anak-anak, alhamdulillah pagi ini kita sudah menyelesaikan berdiskusi membahas tentang sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Terima kasih. Baik, anak-anak sudah berkomitmen dari hasil belajar ini, anak sudah punya komitmen masing-masing. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian dan nanti kita akan berjumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Silakan. Kita akan ice breaking. Tepuk 6 apa? 6 S. Ya, jangan berdiri. Baik. Tepuk 6 S. Terima kasih anak-anak. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih. Pak Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.